Om Swastiastu, selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semoga juga keadaan baik selalu ada di sekitar kita semua. Kembali lagi nih dengan saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi Saudara. Dan seperti biasa hari ini di studio kita telah kedatangan narasumber ya, seorang psikolog, masih perwakilan dari Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Dan tentunya hari ini Nitya sudah punya topik yang sangat seru yang akan Nitya bahas begitu dengan narasumber kita hari ini. Nitya kedatangan seorang narasumber, seorang psikolog klinis, dan hari ini topik kita cukup menarik dibandingkan topik-topik sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang produktivitas, kemudian soal remaja, pola asuh dan sebagainya. Sekarang nih topik kita relate sekali ya dengan keadaan kita di masa sekarang, di masa new normal, di mana kita itu perlu tips untuk mengatasi stres dan juga kecemasan di tengah masyarakat, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan di samping itu sudah ada seorang psikolog klinis, itu ada Mbak Cecilia Nirlaksitarini, SP psikolog, dan beliau adalah ahlinya nih dalam bidang bagaimana mengatasi stres dan juga kecemasan. Kita akan langsung sapa Om Swastiastu, Mbak Cecil. Gimana kabarnya nih hari ini? Oh, baik banget. Kabarnya Nindya gimana? Luar biasa. Dan bahagia loh. Bahagia. Kita harus bahagia supaya Iya. kita terhindar dari tema kita nih, stres dan kecemasan. Jauh-jauh lah stres kecemasan. Moga-moga pemirsa pada bahagia juga ya pagi ini ya. Pastinya pemirsa sudah siap nih nerima informasi dari kita, sharing-sharing kita hari ini. Karena berkaitan dengan stres dan cemas, ya Nitya rasa di masa-masa sekarang kayaknya ini nggak jauh-jauh dari kita ya Mbak Cecil ya. Betul. Jadi ini kita patuh bedah satu-satu nih. Apalagi dengan Mbak Cecil ahlinya nih. Pokoknya kita kalau ngobrol sama Mbak Cecil anti stres lah Mbak Cecil ya. Tapi nih Mbak Cecil, sebelum kita ke tema kita yang lebih mendalam lagi nih soal kecemasan, Nitya pengen tanya dulu nih sebenarnya Mbak Cecil, hal yang paling dasar sebenarnya kita sering ucapkan di rumah Nitya nih, misalkan aduh hari ini aku lagi stres banget, aku lagi stres berat nih gitu. Tapi kan sebenarnya kalau dari psikolog sendiri ada definisi khususnya gitu ya. Kalau dari psikolog sebenarnya stres itu apa Mas Cecil? Iya, stres itu kan tekanan ya gitu ya. Istilah ya, kalau seorang psikolog itu memakai istilahnya ya, dari sains itu stres itu tekanan. Tekanan terhadap apa sih? Antara harapan sama kenyataan. Ini enggak sesuai gitu ya, antara yang dipersepsi, yang dipikirkan sama kenyataan. Realitanya enggak sesuai. Jadi kan jadi misalnya sekarang mau nggak ada COVID? Nggak mau dong. Nggak mau ya, sejak Maret kemarin itu ya. Nah kita nggak mau, tapi kan harus ada. Nah bagi orang-orang yang tidak mampu menerimanya, aduh stres aku. Ya. Tapi stres itu penting nggak kira-kira menurut Nitya? Loh aku yang nanya ya. Menurut Nitya stres ya, stres kan bikin pusing Mbak Cecil. Tapi kalau dari psikolog sendiri sebenarnya stres itu penting nggak Mbak Cecil? Stres itu penting. Soalnya kalau nggak ada stres kita nggak ada kehati-hatian gitu ya. Kita nggak berpikir ulang gitu ya. Melempeng-lempeng aja gitu ya. Apalagi sekarang nih dari udah isolasi, kemudian new normal, kemudian up lagi ya. Kita harus membatasi lagi. Iya, kalau kita nggak melihat ada tekanan, ternyata jumlah masyarakat yang sakit meningkat. Ini tekanan nih ya. Tapi bagi orang yang melihat, ya tekanan ini sebuah peringatan. Tapi ada juga yang kemudian ya itu terus mengalir ke tekanan yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya jadi cemas. Oke, Mbak Cecil, berarti sebenarnya stres itu baik kalau kita bisa manajemen gitu kurang lebih ya Mbak Cecil ya. Tapi sebelum kita ke pembahasan manajemen ini nih, tadi Mbak Cecil sempat bilang kalau ada sebagian orang yang dia bisa beradaptasi, tapi ada yang enggak. Berarti sebenarnya setiap orang itu respon terhadap stresnya beda-beda dong Mbak Cecil? Iya, sangat berbeda. Jadi gini, kalau misalnya Nintya ya, kalau ditanyain selamat pagi, sehat, ini iya langsung senyum gitu ya. Tapi nggak semua orang begitu. Artinya setiap orang itu mengalami pengalaman yang berbeda, kemudian mengatasi persoalan berbeda, melihat persoalan berbeda, mengambil tindakan berbeda, merasai dengan perasaannya berbeda. Nah, karena pengalaman masa lalunya berbeda-beda. Berarti sebenarnya banyak faktor, entah itu mungkin pola asuh, masa lalu dan sebagainya yang membuat responnya jadi beda-beda. Betul, gitu jadi ya, pola untuk mengcopy keadaan, untuk beradaptasi itu berbeda karena pengalaman. Apakah orang yang berpengalaman buruk di masa lalu itu tidak bisa beradaptasi? Tidak juga. Kalau dia melakukan analisis yang benar, dia mengambil keputusan yang benar, dia merasa yang benar, kemudian dia akan bisa mengatasi persoalan. Tapi ketika dia memang terhambat ya
untuk mengatasi karena nggak ada role model, nggak ada yang mengajarkan dia. Oke, berarti kalau misal karena tidak ada yang mengajarkan dia, jadi itu membuat dia ya seperti bingung gitu ya Mbak Cecilia, jadi muncul rasa stres itu. Iya, kalau misalnya dia di dalam pengasuhan yang misalnya terabaikan gitu ya, ibu bapaknya sibuk banget ya, terus dia sendirian, kesepian. Dia nggak tahu ketika dia mau mengatasi masalahnya, ketika dia ingin membicarakannya, tidak ada jalan keluar gitu ya. Dan itu terus menerus misalnya. Atau misalnya juga bully ya, dibully ya. Orang yang dibully itu ada perasaan stres juga ya. Kemudian dia menjadi malu dengan keadaannya. Sehingga dia tanpa dia sadari, dia menutup semua informasi, memblok semua informasi, bahkan yang paling nggak nyaman itu numb. Numb itu adalah memblok semua rasa-rasa perasaannya. Oke, wah itu Niti penasaran, tapi mungkin dikit untuk segmen yang selanjutnya nih Mbak Cecilia, kita khusus akan membahas soal itu. Tapi ini kalau kita ngomong-ngomongin stres ya Mbak Cecilia, sebenarnya kan pasti ketika kita mengalami stres itu ada penyebab-penyebabnya ya Mbak Cecilia. Sebenarnya ketika kita punya masalah, siapa orang pasti punya masalah. Itu sampai dia ke stres itu sebenarnya gimana proses berpikirnya itu Mbak Cecilia? Jadi orang yang namanya orang hidup itu selalu bermasalah. Jadi kalau ngomong, lu punya masalah nggak? Enggak mungkin gitu ya. Jadi jawabannya klise gitu ya. Nggak mungkin lah. Semua orang punya masalah, tetapi ya itu kembali, ini ada masalah di depan kita. Kalau harapannya kita misalnya, nggak ada sama sekali COVID gitu ya, nggak bisa. COVID ini eksis. Jadi COVID ini bencana, pandemi, disaster seluruh dunia eksis. Kita ngomong nggak mungkin ada, kita ngatasi. Nggak mungkin. Kenyataannya sudah ada ya. Kenyataannya ada. Kalau kita nggak melakukan prosedural yang kita lakukan, ya misalnya cuci tangan, pakai shield kayak kita ini, kemudian pakai handskun, pakai apapun yang dianjurkan gitu ya oleh pemerintah, nggak mungkin. Kalau itu dipandang sebagai sesuatu yang aduh stres, dia akan bisa berubah jadi cemas. Tapi kalau dipandang ini masalah dan ini harus real kita hadapi. Nah itu kemudian masalah ini dihadapi dengan cara mengatasinya yang benar. Jadi manusia ini kalau tidak dibiasakan untuk melihat ini rasanya apa sih, perasaannya apa sih, ini pikirannya apa sih, ini tindakannya apa sih ini. Kalau nggak biasa gimana mau belajar? Iya. Jadi memang setiap ada permasalahan ya kita sebagai individu harus mencoba kira-kira apa yang membuat kita nyaman untuk menghadapi itu gitu ya Mbak Cecilia. Nah gini, soal nyaman apa nggak nyaman ya. Jadi gini, kadang-kadang orang yang selalu pikirannya selalu kalau kondisi stres tuh nggak nyaman gitu ya. Kalau nggak stres itu nyaman. Nah ini beda-beda. Kalau orang yang positif dia akan melihat, ini ada stres. Oke, baik. Bagaimana solusinya? Nah gitu. Jadi fokusnya challenge. Fokusnya bagi orang yang misalnya yang positif, dia melihat stres, stres. Kemudian yang dikatakan kesempatan saya. Untuk apa? Untuk keluar dari stres. Gimana caranya diatasi? Nggak mungkin kita mencolotin keluar lompat dari COVID ya. Kira-kira kita hidup di dunia lain ya. Nggak bisa. Jadi kalau orang yang negatif kemudian dia melihat, stres. Dia fokus pada masalahnya, tapi tidak fokus pada solusinya. Jadi bedanya ini ada masalah, lalu dilihat solusinya, maka dia tidak stres itu kemudian menjadi sehat. Tapi kalau ada masalah, dilihat negatifnya, tidak ada solusinya, yang dilihat terus fokus pada masalah, itu artinya akan membahayakan dia. Nggak mengenakan. Jadi nyaman nggak nyaman itu sebetulnya kita kan nggak bisa menerima apapun yang nyaman terus ya kan. Di Bali ini falsafah Ruobinede ya. Ada jahat, ada baik, ada marah, ada sabar, ada benci, ada sayang. Salah satunya ada nyaman dan tidak nyaman gitu juga. Dan semuanya nggak bisa ditolak dong ya gitu ya. Benar-benar. Berarti itu kata-katanya Mbak Cecilia yang Mbak Sinta tangkap itu adalah sebenarnya ketika kita stres itu kita harus mikir lebih fokus ke solusi gitu ya Mbak Cecilia. Ketimbang kita fokus ke masalahnya. Karena kalau misalnya kita fokus ke masalah stres, udah stres nanti makin kurus, daya tahan berkurang daya tahan tubuh, ya COVID lebih gampang masuk ke badan. Betul, sangat benar.
Wah, itu penting karena memang kalau kita ngomongin kecemasan nih, pasti kan semuanya berawal dari stres. Tapi kalau untuk stres sudah cukup jelas ya di hari ini. Tapi kita penasaran juga cemas, karena kan stres, cemas, panik itu banyak sekali istilahnya. Kita ingin tahu beda-bedanya apa, tapi setelah segmen satu ini ya Mbak Cecilia. Oke. Saudara, setelah ini kita masih akan bahas soal bagaimana tips untuk mengatasi stres dan juga kecemasan ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bisa Balik Pagi Ruang Psikologi.